Semua, biarlah melalui rumah doa online malam hari ini, Tuhan melihat setiap hati kita adalah hati yang rindu, hati yang haus akan hadirat Tuhan, amin. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, boleh kita katakan haleluya. Kalau sumber kami, sumber kekuatan kami Tuhan, kita mau katakan sama-sama. Oh, hey, hey. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Katakan hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Katakan dengan segenap hatimu lebih lagi. Hanya Kau milikku di surga. Benar Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, 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 oh.
ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti katakan, Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan, selamanya, selamanya. Engkaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bila terus penuhi setiap kami ya Tuhan malam hari ini ya Tuhan dengan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Bahwa setiap kami malam hari ini kami rindu untuk berjumpa pribadi, lepas pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Saat yang terindah adalah saat kami hanya bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Engkau Tuhan, bawa pujian-Mu yang terbaik, bawa penyembahan-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dia hadir di sini, Dia hadir bagimu. Saat ini, saat yang terindah, ku bersamamu, Yesus Tuhan. Ku mau katakan dan ku jadikan Kau kekasih hatiku. Kau pujaan hatiku. Berikan pujian-Mu yang terbaik, berikan mazmur-Mu yang terbaik. Biarlah malam hari ini nyatakan kerinduan-Mu kepada Tuhan. Dekatkan hatimu, bahkan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Shanala barala 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 baya shanda. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Ini yang kami mau Tuhan, bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan,
lebih lagi dengan kerinduan-Mu. Saat indah, saat indah, benar Tuhan, ku berhadapan yes Lord, benar Tuhan, memandang wajah-Mu, benar Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa kami Tuhan erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, aku rasakan, yes Lord, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yes Lord, katakan saat indah, saat indah ya Tuhan, aku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, yes Lord, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan lebih dekat lagi Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Penuhi kami dengan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Benar Tuhan. Saat indah, ini saat indah, ku bersama-Mu Tuhan selamanya. Ku berikan pujian, ku berikan penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu. Bila nyatakan kerinduan-Mu lebih lagi, bilang sama Tuhan bahwa aku Tuhan lebih lagi dekat kepadamu. Aku mau terus bersekutu dengan-Mu Tuhan. Engkau yang menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau yang menyatakan kasih-Mu bagi keluarga kami. Engkau yang menyatakan kasih-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami ada hari ini dengan segala yang terbaik, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami percaya Kau hadir di sini, Kau hadir bagi kami. Yesus, Yesus, Tuhan, Kau segalanya, Kau segalanya. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu, oh Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan untuk kami melakukan, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan-Mu malam hari ini, Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu. Karena hanya Tuhan yang sanggup, karena hanya Dia yang memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, ada air kehidupan yang mengalir dalam setiap kami. Ada kuasa-Mu ya Roh Kudus yang membangkitkan setiap kami, yang menyegarkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Saat kami berseru, saat kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang menyatakan lebih dari yang kami doakan. Engkau yang menyatakan ya Tuhan, bagi setiap kami ya Tuhan, kami akan melihat perkara yang besar akan terjadi ya Tuhan. Dimulai dari setiap kami, dimulai dari setiap keluarga demi keluarga, sampai kepada bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Katakan, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, yes, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, katakan, Yesus sanggup
perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan. Biarlah malam hari ini terima pemulihan daripada Tuhan. Karena ada rencana yang harus tergenapi dalam hidupmu. Yes, memulihkan hidupku, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yes Lord. Bagian kita adalah kita mau buka hati. Ketika kita buka hati, Tuhan pasti akan memulihkan setiap kita. Karena Tuhan punya rencana, bukan hanya buat setiap pribadi kita, tetapi atas bangsa ini. Karena Dia mau melibatkan setiap kita. Untuk setiap kita boleh menggenapi apa yang menjadi rencana Allah. Untuk kita menggenapi apa yang menjadi panggilannya. Terima kasih ya Bapa. Ini setiap hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Yuk mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hari ini Engkau akan sampaikan boleh taburi hati kami Tuhan. Dan tertanam di hati kami, hati yang subur. Sehingga benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan boleh berbuah. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Ya, semua karena anugerah Tuhan kita masih boleh ada. Amin. Ya, bulan lalu tanggal 2 April kita bersama-sama memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus. Dan beberapa hari ke depan, tanggal 13 Mei, kita akan bersama-sama juga memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik Bapak Ibu, 2000 tahun lalu, Dia berjanji berkata kepada murid-muridnya, ya, dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan tahu Bapak Ibu kondisi murid-muridnya setelah nanti Tuhan naik ke sorga. Akan ada intimidasi, aniaya, bahkan ada pembunuhan di antara murid-muridnya. Karena itulah Bapak Ibu, Tuhan berikan suatu janji kepada murid-muridnya, di mana mereka diberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas setiap mereka. Jadi kuasa yang akan mereka dapatkan nanti kalau ada Roh Kudus turun ke atas setiap mereka. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, janji Tuhan digenapi di hari ke-50, hari Pentakosta ketiga, terjadi pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan pada murid-muridnya, juga kepada setiap kita orang-orang percaya. Bapak Ibu Tuhan Yesus, nah kuasa inilah yang menyertai murid-murid Yesus dan setiap kita orang percaya. Kenapa Tuhan memberikan kita kuasa? Sebab Bapak Ibu Tuhan Yesus, ada suatu perintah yang kita mesti tahu kenapa Tuhan memberikan kuasa untuk kita semua. Dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Suatu perintah untuk setiap kita semua. Kenapa kita dipenuhi Roh Kudus? Untuk kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Kita ingat ketika Dia berada di dunia ini, Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan? Dia pergi ke desa-desa, ke kota-kota. Dia mencari jiwa-jiwa yang berdosa untuk mereka dipulihkan dan diselamatkan. Dan setelah Dia naik ke sorga Bapak Ibu, tugas ini menjadi setiap kita murid-murid Yesus, setiap kita orang-orang yang percaya. Dan Tuhan tahu kita gak bisa akan mampu kalau kita tanpa disertai oleh Roh Kudus. Karena itulah Dia berjanji untuk mereka kita kuasa yang mampuan kita untuk kita bersaksi.
Dan kuasa ini akan mampukan kita untuk kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus. Jadi kuasa ini akan mampukan kita untuk kita bersaksi. Kata saksi Bapak Ibu, kalau saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, itu adalah orang yang dipanggil untuk menceritakan suatu peristiwa apa yang dilihat, dialami, yang terjadi dalam suatu peristiwa. Kita bisa dengar sering kata, ya, orang bersaksi itu di pengadilan, dia menceritakan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya dalam suatu peristiwa. Demikian juga setiap kita Bapak Ibu, Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang kita lihat, ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu yang kita harus bagikan. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang, jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, mereka juga dapat anugerah, mereka juga diselamatkan. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, dikatakan di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Jadi Tuhan berkata Bapak Ibu, bahwa setiap kita akan melakukan pekerjaan lebih besar lagi daripada Tuhan lakukan ketika dia ada dalam dunia. Ketika di dalam dunia Bapak Ibu, dia mencari jiwa-jiwa, mencari yang terhilang untuk mereka diselamatkan. Dan ketika dia naik ke sorga, ini menjadi bagian setiap kita Bapak Ibu, untuk kita mencari jiwa-jiwa yang terhilang Bapak Ibu. Jangan kita cukup puas hanya kita memberikan persembahan, membayar persepuluhan, kita ke gereja, itu nggak cukup Bapak Ibu. Kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu Bapak Ibu apa? Untuk kita bersaksi supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu di Matius 23 ayat 23 dikatakan, celakalah kamu, Tuhan mencela, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan menegur ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang yang munafik. Kenapa? Mereka membayar persepuluhan, mereka persembahkan korban, tapi mereka lupa, iya, nggak menunjukkan belas kasihan mereka kepada jiwa-jiwa. Ini yang Tuhan mau setiap kita juga Bapak Ibu, untuk kita jangan hanya puas kita ke gereja, jangan hanya puas kita memberikan persembahan, itu ya, tapi jangan lupa ada suatu perintah lain yang Tuhan ingin berikan setiap kita, untuk kita menjadi saksinya Tuhan, supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Amin. Ini tugas setiap kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, kuasa yang Tuhan berikan untuk setiap kita, untuk kita bersaksi Bapak Ibu, supaya jiwa-jiwa itu mendengar kasih Kristus, mendengar kebaikan Tuhan Yesus, mereka semua diselamatkan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus dalam diri kita itu akan mengalir pada orang lain kalau kita mau mempergunakannya untuk menasihati, melayani, mendoakan dan bersaksi bagi jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Di saat kita bersaksi, kita melayani, kita berdoa bagi jiwa yang belum kenal Tuhan, sesungguhnya Bapak Ibu, itu merupakan salah satu sarana untuk mereka juga mendapatkan kasih anugerah Tuhan dan mereka diselamatkan. Jadi kuasa Roh Kudus itu akan mampu kita untuk kita bersaksi. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa bersaksi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang kedua, supaya hidup kita itu dipenuhi atau dituntun atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Katakan firman Tuhan berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kenapa? Kalau kita mabuk oleh anggur, maka kita akan dikuasai oleh hawa nafsu. Kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Amin. Iya, nafsu kita yang berkuasa. Saya pernah ngobrol-ngobrol Bapak Ibu dengan seorang yang mabuk, iya, minum minuman keras ketika dalam suatu pesta. Wah, mukanya merah dan dia berkata-kata Bapak Ibu di luar dikendalikan. Semua rahasia pribadinya itu dibongkar. Dia ceritakan tentang istrinya, ya, keburukan istrinya. Diceritakan anak-anaknya, ceritakan pekerjaannya, semua dikatakan, diucapkan Bapak Ibu.
dia nggak sadar. Kenapa? Sebab dikuasai oleh anggur. Nah Bapak Ibu, jangan engkau dikuasai oleh anggur. Firman Tuhan berkata, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saat kita penuh dengan roh Bapak Ibu, maka roh itu akan menguasai setiap kita. Roh itu akan menuntun setiap kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ada pekerjaan-pekerjaan yang besar yang akan kita lakukan ketika kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau anggur Bapak Ibu itu negatif, yang bawa dampak yang negatif. Diceritakan semua hal-hal pribadi. Ya, keburukannya diceritakan semua yang harusnya tidak boleh disampaikan kepada umum, tapi ketika dia dikuasai oleh anggur Bapak Ibu, itu semua diucapkan karena dia nggak bisa menguasai dirinya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus Bapak Ibu, maka Roh Kudus, Roh Tuhan inilah yang akan menguasai setiap kita dan pastinya akan berdampak. Ya, nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Kisah Para Rasul ayat 20 ayat 22 dikatakan, ya, Paulus juga berkata, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Paulus berkata di dalam Kisah Rasul 20 bahwa dia ada tawanan roh. Ketika roh yang menawan dia menyuruh dia pergi, dia akan melakukannya. Dia nggak tahu apa yang terjadi ketika dia lakukan tersebut, karena dia tahu dia adalah seorang tawanan. Kalau suatu kerajaan Bapak Ibu berperang, nah kerajaan yang kalah itu akan menjadi tawanan dari kerajaan yang menang, dan nasibnya ada di tangan kerajaan yang menang. Amin. Apa yang akan dilakukannya, ya tawanan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga Bapak Ibu, ini yang terjadi atas Paulus. Dikatakan dia adalah tawanan roh. Jadi dia melakukan apa yang roh mau, roh Tuhan mau lakukan. Dia disuruh ke Yerusalem, dilakukan. Padahal Bapak Ibu, jemaat-jemaatnya, Bapak Ibu, teman-temannya memperingatkan, kamu jangan ke Yerusalem, karena di sana kamu akan dianiaya, akan ditangkap. Tapi dia berkata, aku adalah tawanan roh. Ini juga setiap kita Bapak Ibu, kita adalah tawanannya Tuhan. Roh yang menawan setiap kita. Seharusnya melakukan apa yang roh Tuhan mau kita lakukan. Kita gak mikirkan apa yang terjadi Bapak Ibu, tapi kita adalah tawanan roh. Roh menguasai setiap kita. Gini kita harus tangkap Bapak Ibu. Saat kita dipenuhi oleh rohnya Tuhan, maka roh Tuhan akan berkuasa di setiap kita. Amin. Jadi ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh rohnya Tuhan, dia akan melakukan apa yang roh Tuhan mau lakukan. Jadi dua hal ini Bapak Ibu, kalau kita ingin dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, yang pertama kita tahu Bapak Ibu, ya kuasa ini akan memampukan kita untuk melakukan tugas yang Tuhan akan lakukan. Yang kedua, ya kita akan dipenuhi Roh Kudus untuk kita bisa bersaksi. Karena Roh Kudus akan berkata-kata setiap kita. Masalahnya Bapak Ibu, ya bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ini masalahnya. Bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, ya di Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucapkan syukur pada Allah di dalam hati. Kolose 3 ini ayat 16 Bapak Ibu, ya ada kesamaan Bapak Ibu dengan Efesus 5 ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ada kesamaan Bapak Ibu, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Penuhlah juga dengan firman Tuhan. Bergaulah dengan firman Tuhan. Intilah dengan firman Tuhan, maka ada firman Tuhan yang menguasai setiap kita semua. Perkataan kita, ucapan kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? Kita penuh dengan firman Tuhan. Amin. Jadi dapat disimpulkan Bapak Ibu, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang penuh dengan firman Tuhan. Dan orang firman Tuhan, dia akan berkata-kata apa yang Tuhan mau kita lakukan, dan kita bersaksi menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bersaksi dan hidup dalam firman Tuhan adalah tanda orang yang penuh oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kita penuh Roh Kudus, kita akan bisa bersaksi dan perkataan kita penuh dengan firman Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu atas setiap kita. Iya, untuk kita bersaksi. Ada panggilan Tuhan untuk setiap kita bersaksi Bapak Ibu. Ya, di mana kita tempat-tempat berada, kita mau bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah tempat di mana kita mau bersaksi. Artinya apa? Di mana kita berada, ada panggilan Tuhan untuk kita bersaksi. Amin.
Ayo Bapak Ibu, ada kuasa Roh Kudus menyertai kita semua untuk kita bersaksi. Amin. Ya Bapak Ibu, ada satu pujian, ya pujian Bapak Ibu yang menyatakan bahwa ada panggilan untuk setiap kita untuk kita bersaksi Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa dulu Bapak Ibu. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kalau firman-Mu menegur setiap kami, kalau selama ini kami puas dengan kami memberikan persembahan, membayar persepuluhan, kami ke gereja, kami lupa memperhatikan jiwa-jiwa. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami tahu ada panggilan khusus untuk setiap kami, untuk kami menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan kami tahu kuasa Roh Kudus akan mampukan setiap kami untuk kami boleh bersaksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu, ada satu pujian, ada panggilan Tuhan untuk setiap kita semua sebagai anak-anak Tuhan, murid-muridnya Kristus. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Setiap kita ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami tahu hari ini Tuhan ada panggilan untuk setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi saksinya Tuhan, untuk kami boleh membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan hari ini ada kuasa Roh Kudus yang mampukan setiap kami untuk kami boleh bersaksi ya Tuhan. Bapa berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di mana mereka boleh berada ya Tuhan. Biarlah malam hari ini mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus turun atas setiap mereka, setiap anak-anak-Mu di mana mereka berada Tuhan. Dan ada kuasa Roh Kudus memampukan mereka untuk mereka menjadi saksinya Tuhan, untuk mereka bercerita kebaikan Tuhan, untuk mereka bercerita tentang kedahsyatan Tuhan. Ada jalan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan di mana mereka boleh berada ya Tuhan, mereka menjadi saksinya Tuhan. Mereka boleh bersaksi Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik, anugerahnya, kasihnya, berkatnya berlimpah-limpah. Mereka saksikan pada jiwa-jiwa Bapa, sehingga jiwa-jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Kau percaya Roh Kudus akan mampukan setiap kami semua. Roh Kudus malam hari ini menulis setiap anak-anak mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan mereka Kau utus Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk boleh bawa jiwa dalam kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik malam hari ini. Bapa penuhi anak-anak-Mu Tuhan malam hari dengan
hadirat-Mu Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus dan Kuasa Roh menyertai setiap anak-anak Tuhan, ke mereka di mana mereka boleh berada, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mereka bercerita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Juru Selamat, Tuhan adalah baik, dan mereka semua yang mendengar, mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini aku Tuhan. Nyatakan dalam pujian ini Bapak Ibu. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. 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 Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami tahu ada panggilan untuk setiap kami semua Tuhan. Dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan kami tahu, kami percaya kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami semua. Memampukan kami untuk kami menjadi saksinya Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Yuk, kita mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Iya, itu persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening kita sudah informasikan, atau men-scan QR code yang juga kami sudah tampilkan di layar. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih, sungguh Engkau baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau berdoa untuk persembahan setiap anak-anak-Mu. Kuduskan, sucikan Tuhan setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Dan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi hati bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan, terima kasih Bapa, kesempatan untuk malam ini ya Bapa. Kembali kami berdoa Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia, biarlah Indonesia dipulihkan, diberkati dari pemerintahan Pak Jokowi, Amin Ma'ruf ya Tuhan. Biarlah Tuhan, dapat Tuhan maju ke depan lebih baik lagi ya Bapak, pemerintahan Pak Jokowi ya Tuhan. Biarlah diberkati Tuhan, para Tuhan pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan. Engkau pakai, Engkau berkati dengan luar biasa untuk menjaga Tuhan kesatuan NKRI, untuk menjaga ya Tuhan Pancasila ya Bapa tetap utuh ya Tuhan, dan kami semua ya Tuhan, orang-orang yang di bangsa ini Tuhan tetap mencintai Indonesia ya Tuhan, menghargai Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia penuh dengan kedamaian yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, kami rindu Tuhan perekonomian Indonesia dapat dipulihkan Tuhan. Dapat Tuhan Kau berkati ya Bapa, sehingga ya Tuhan terjadi Tuhan perekonomian di Indonesia Tuhan semua terbentuk dengan baik ya Bapa. Bahkan Tuhan sekolah-sekolah, gereja-gereja
semua tempat-tempat wisata dan lain sebagainya Tuhan dapat kembali berjalan normal ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan Indonesia ke depan akan lebih baik ya Tuhan. Indonesia ke depan Tuhan akan diberkati Tuhan oleh-Mu, bahkan Tuhan menjadi Tuhan pusat ya Tuhan healing-Mu ya Tuhan buat bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau ada Tuhan di Indonesia ya Bapa. Bahkan Engkau ada di setiap Tuhan bangsa-bangsa yang mengenal Engkau, di mana Tuhan bangsa-bangsa, di mana ada anak-Mu di situ terjadi ya Tuhan. Penuaian besar-besaran ya Tuhan terjadi di dalam nama Yesus di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kesembuhan buat bangsa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan semua Tuhan orang-orang ya Tuhan yang Kau Tuhan pilih untuk memimpin bangsa ini, Tuhan untuk menjaga bangsa ini, Tuhan Engkau berkati mereka semua dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk para dokter ya Tuhan, juru rawat yang ada Tuhan di setiap rumah sakit untuk ya Bapa merawat Tuhan para pasien, Tuhan beri mereka Tuhan kasih dan kesabaran ya Bapa untuk Tuhan melayani para pasien ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Indonesia akan disembuhkan Tuhan, Indonesia akan diberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan saat ini ya Bapa untuk para leader-leader yang ada Tuhan, yang Tuhan memimpin Tuhan gereja-Mu, memimpin bangsa ini semua Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Berkati Tuhan Pak David Tuhan beserta keluarga, Tuhan Pak Santo, Bu Tika, Pak Hartanto, Bu Pingping, semua Tuhan Engkau berkati dengan luar biasa ya Bapa. Penuaian jiwa terjadi ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan satu pengurapan-Mu ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu untuk melayani kami semua Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan, untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah rumah doa malam hari ini, yuk angkat tangan kita, buka hati kita terima terbaik daripada Tuhan. Biar kiranya malam hari ini berkat anugerah, berkat yang sempurna, kasih Allah dicurahkan oleh Allah Bapa di surga dalam anaknya tunggal yang terkasih juru selamat kita semua, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, penyertaan, kekuatan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata amin. Tuhan berkati saudara semua. Shalom.